Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renika dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perencanaan dan perencanaan strategi. Perencanaan sendiri adalah proses di mana manajemen memutuskan tujuan dan bagaimana cara untuk mencapainya. Adapun teori-teori perencanaan yang digunakan dan menjadi pijakan bagi perencanaan dan perencanaannya yaitu yang pertama adalah functional theories dan yang kedua behavioral theories. Selanjutnya, perencanaan dapat diklarifikasikan dalam beberapa cara yang berbeda. Cara mengklarifikasikan tersebut akan menentukan isi rencana dan bagaimana rencana itu dilakukan. Ada dua tipe utama rencana, yaitu yang pertama adalah perencanaan strategi dan yang kedua adalah perencanaan operasional. Untuk selanjutnya adalah perencanaan strategi. Untuk perencanaan strategi merupakan proses yang meliputi pemilihan tugas-tugas organisasi, penentuan strategi kebijakan dan program-program strategi. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan planning and forecasting. Planning merupakan kegiatan menentukan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berbeda dengan forecasting. Forecasting merupakan kegiatan memperkirakan, meramalkan, atau bisa diartikan sebagai memprediksi hal-hal yang berkaitan dalam pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Nah, dari perkiraan tersebut nantinya akan dijadikan acuan dalam pembuatan perencanaan dari kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam beberapa periode tertentu. Forecasting dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada long term forecast, yang kedua ada medium term forecast, dan yang terakhir ada short term forecast. Forecasting itu sendiri memiliki tujuan untuk mengkaji seberapa jauh kebijakan yang telah dilakukan di masa sekarang dan yang dilakukan di masa lalu, yang nantinya kebijakan tersebut akan dijadikan acuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh dari perencanaan di masa yang akan datang. Perencanaan juga menyangkut dengan keputusan-keputusan yang amat sangat penting. Pembuatan keputusan adalah bagian dari kegiatan manajerial. Kegiatan ini memiliki peranan penting. Yang pertama, dalam pelaksanaan fungsi perencanaan. Dalam proses perencanaan, manajer memutuskan tujuan-tujuan organisasi yang akan dicapai, sumber daya yang akan digunakan, dan siapa yang akan melaksanakan setiap tugas yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan organisasi. Keputusan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, keputusan yang sudah diprogram, dan yang kedua, keputusan yang tidak diprogram. Keputusan yang diprogram sendiri ini merupakan keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan, atau prosedur. Keputusan ini bersifat rutin atau dilaksanakan secara berulang-ulang. Akan tetapi, masalah-masalah rutin tidak selalu bersifat sederhana. Keputusan-keputusan yang diprogram dapat juga digunakan dalam penanganan masalah-masalah kompleks dan rumit. Selanjutnya, penjelasan tentang keputusan-keputusan yang tidak diprogram. Keputusan-keputusan yang tidak diprogram ini merupakan keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah khusus, khas atau tidak biasa. Adapun tahap-tahap pembuatan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah. Yang kedua, pengumpulan dan analisa yang relevan. Yang ketiga, perkembangan alternatif-alternatif. Yang keempat, evaluasi alternatif-alternatif. Yang kelima, pemilihan alternatif terbaik. Yang keenam, implementasi keputusan. Dan yang terakhir ketujuh, evaluasi hasil keputusan. Partisipatori dalam perencanaan yaitu berupa keterampilan seseorang atau kelompok dalam bentuk pikiran, dana, tenaga, pengetahuan, dan keterampilan pada saat perencanaan suatu organisasi. Partisipasi dari seorang pemimpin dan semua elemen pada suatu organisasi dalam menyusun perencanaan dapat meningkatkan komitmen kerja. Pada akhirnya, pada meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Partisipasi seluruh peranan organisasi dalam perencanaan memiliki kontribusi yang besar bagi produktivitas organisasi.